Oke, dan sana orang awak pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama Otaki, Otak Terkini Podcast and Review, masih dengan bintang tamu yang sama, Bang Abdi, yang alhamdulillah beliau nggak kapok duduk di samping saya. Mari kita dengarkan lagi cerita Bang Abdi tentang Kampung Sarugo yang ternyata prosesnya sangat panjang dan banyak penumpang di jalan. Oke, Bang, lanjut. Tadi sampai di mana ya, Dan? Aduh. Oktober ya, Smart Branding. Smart ya. Branding tadi November, ya, untuk kabupaten. November 2019, 50 kota jadikan Kampung Sarugo menjadi Smart Brandingnya 50 kota. Nah ini bagi masyarakat sangat memberi arti, spirit untuk pengembangan. Nah saya masih ingat ketika itu, konsep dari Smart Branding adalah pengembangan kawasan dan keterberdayaan masyarakat secara mandiri. Kemudian saya juga masih ingat waktu itu, ingat boleh ya? Boleh, ingat boleh Bang. Pak Bupati perintahkan beberapa OPD untuk melakukan intervensi untuk percepatan pengembangan berarti ditekan Kampung ya? Wisata Sarugo melalui program-program alternatif mungkin. Karena kalau APBD kan sudah ditetapkan ini anggarannya tahun berikutnya atau sebelumnya. Nah, ini satu poin bagi kami. Pemkab 50 Kota cukup serius dengan melibatkan beberapa OPD untuk konsen ke percepatan pengembangan Kampung Sarugo. Kemudian di Desember itu teman-teman sudah mulai untuk mencoba untuk secara sistematik bikin paket wisata yang tidak hanya di kawasan Jalan Sungai Dado, tetapi sudah mulai ke Nagarian Kota Tinggi. Kota Tinggi. Iya. Dan perdana tamu dari luar negeri mancanegara masuk ke Sarugo itu pada tahun baru, pergantian tahun 2019 ke 2020. Yeah. Alhamdulillah ada tamu dari mancanegara, dari Malaysia, dan itu juga cukup memberi spirit untuk masyarakat. Dan Januari kita mulai untuk total marketing, dibantu oleh teman-teman dari pelaku pariwisata. Kemudian juga Dinas Pariwisata juga sudah mulai promosi, Kominfo juga sudah mulai bikin video profil Kampung Sarugo. Kemudian saking mulai bersemangatnya teman-teman, tiba-tiba di bulan Februari kita semua dilanda pandemi COVID. Akhirnya ya mungkin tidak hanya Bang Rio dan udah teman-teman di Dinan TV yang merasakan dampak pandemi. Semua ya. Kampung Wisata Sarugo pun kita semua juga. Akhirnya Februari sampai Mei 2020 itu pure sama sekali tidak ada kunjungan. Tidak ada sama sekali ya ke Kampung Sarugo karena ya PSBB. Iya, PSBB. Kemudian ya situasi semua yang sama-sama kita rasakan, tetapi di sisi lain kondisi ini jadi momen pula oleh masyarakat melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan yang itu ya bisa dilakukan oleh masyarakat. Gitu. Kemudian pasca Idul Fitri 2020 sekitar bulan Juni itu kami komunikasikan lagi dengan Pak Wali Jorong ketika itu, Wali Nagari, Pak Camat, kemudian dengan Dinas Pariwisata sesuai dengan peraturan pemerintah ketika itu aktivitas boleh dilakukan tetapi melalui protokol kesehatan. Ya, prokes. Kita soft opening lagi Kampung Sarugo di Juni 2020 dengan konsep destinasi wisata new normal. Nah, alhamdulillah new sudah mulai berjalan. Kemudian 2020 juga bulan Juli itu digelar lagi Anugerah Pesona Indonesia 2020. 1 Juli 2020 pengumuman nominasi API keluar. Kabupaten 50 Kota mengusulkan melalui Dinas Pariwisata beberapa nominasi. Ya, alhamdulillah mungkin rezekinya Anas Soleh. Iya. Kampung Sarugo masuk 10 nominasi untuk kategori Kampung Adat terpopuler. Nah, jadi ini salah satu juga support dari bukan support saya rasa, tapi malah tanggung jawab ya, dari kerjasama pemerintah, semua. khususnya Dinas Pariwisata untuk ya tetap ikut andil dalam semua event-event pariwisata yang dilakukan baik skala lokal, nasional. Semoga ke depan juga bisa ikut event internasional. Nah, masuknya Sarugo di nominasi API ini sangat mengejutkan karena
kita semua tidak menyangka dan ya masyarakat pun takjub, Iya, kaget. Kesimpulannya ya ayo kita bersama-sama untuk memaksimalkan ini. Dan Karena- jauhkan kepentingan yang aneh-aneh ya. Ya, karena kompetitor ya sahabat-sahabat kita yang lain dari kampung adat itu ada dari 9 provinsi yang lain. Iya. Nah, Kampung Sarugo saat itu tidak hanya mewakili 50 kota, tentu sudah mewakili Sumatera Barat. Akhirnya waktu itu bersama-sama dengan Dinas Pariwisata melalui Ibu Novi jadi ketua tim pemenangan Kampung Sarugo menuju Api ini dari Dispar. Kita bersama-sama dengan ya segenap pihak, semua elemen, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, pemerintah, legislatif, Soalnya terlalu industri banyak ya, pariwisata. Pak, Bang, ya. Ya mungkin satu saat nanti saya akan Abang list hati-hati ini menjawab. siapa aja yang berperan. Kalau salah sabui nanti jadi persoalan. Aduh, Nanti susah saya mancing. udah Rio tunggu waktunya. Iya, Ya, susah kami akan sekali mancing orang cerdas ini. kami bikin list nanti ucapan terima kasih. Semua pihak all out untuk itu. Iya. Ya. Nah ini Bang, oke, ini kan sudah menjadi pemenang 2 Api. Iya. Di piagam penghargaan diambil oleh Bupati Kabupaten 50 Kota Pak Saparudin di NTT ya, di sebuah hotel di NTT. Kemudian dibawa pulang, kemudian dianterin ini ke Kampung Sarugo. Abang ada di sana? Kebetulan ya, jadi Dario itu piala bukan bupati yang ambil ya. Bukan. Tetapi kepala daerah memang diundang. Oh, kepala daerah memang diundang. Untuk Iya. menerima Beda ya. anugerah ini. Heeh. 20 Mei 20 Mei 2021 kemarin karena acara penganugerahan itu pun juga diundur-undur Oh gitu. dari bulan Februari ke Maret ke April ke Mei. Iya. Karena pandemi ya. Karena pandemi. Iya. Kemudian panitia mungkin mencari saat yang tepat. Oke ya, Iya. saat momen-momen yang itu ya. Kemudian 1 Juni kemarin tepat di hari lahir Pancasila. Oke. Ya. Itu dilakukan syukuran, Iya. penyerahan piala dan piagam dari Bupati 50 Kota ke masyarakat Kampung Sarugo. Nah, Abang ada di sana kan? Alhamdulillah Ada. kita ada di sana. Nah, yang lain-lain Sama-sama. ada nggak pejabat-pejabat lain yang biasanya tidak ada kemudian ada di sana? Ini ada nggak? Wah, kalau saya tidak fokus sih Nggak Dario fokus melihat ya. siapa yang datang, tetapi bagaimana event ini bisa Oke. maksimal. Kemudian ya kalau dinamika publik itu sudah hal yang biasa lah gitu Iya. kan. Kalau tidak salah eksekutif hadir, legislatif hadir, Hadir, beberapa OPD hadir. Ya. Mulai dari Pak Camat, Pak Wali Nagari, Iya. ya kalau perangkat kecamatan dan nagari Semua itu, merasa bangga itu ya. sudah menjadi tuan rumah lah gitu Iya, kan. mereka merasa bangga semua Ya, kan? itu bersama dengan Pak Rektor kami Oke. dan beberapa teman-teman dan ya seperti biasa 4 hari sebelum 1 Juni kita juga turunkan mahasiswa Oke. untuk membantu masyarakat ya mempersiapkan segala sesuatu Oke. untuk ini. Nah, ini Bang. Kan sudah mendapatkan bonus ya, kita anggap saja itu bonus ya, jadi juara 2 Api ya. Nah, Abang kan sangat mengerti prosesnya dari awal hingga sampai sejauh ini. Yang Abang dapatkan apa ini sebenarnya? Cuma capeknya doang atau gimana ini? Kalau saya tentu lebih kepada ruang lingkup institusi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ya. Yang pertama tadi itu atas nama lembaga mungkin kami menemukan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang kalau bagi UMSB sudah biasa seperti ini, tapi karena kebetulan saja ada keunikan di Sungai Dado menjadikan kami juga lebih serius. Kemudian target untuk melakukan pengabdian masyarakat, kemudian bagaimana melakukan aktivitas dakwah bilhal, berdakwah dengan perbuatan. Dan ini juga sudah menjadi kewajiban kita sebagai Muslim, sunnah Rasul, ya istilahnya itu meningkatkan, menggerakkan masyarakat. Karena sekarang aja dari yang namanya pariwisata, ya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga sudah melakukan ini sebelumnya. Oke. Nabi Muhammad melakukan hijrah, berpindah-pindah tempat. Nabi Muhammad mengembangkan
daerah ketika itu, kemudian Daerah yang beliau tempati ya. meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, ya, saudagar, akhirnya ekonomi bagus. Kemudian Nabi Muhammad pun, ya Rasulullah pun berpindah ke tempat-tempat lain. Oke, menarik sekali. Nah, Nah, di ini dalam- Bang, apa sih harapan Abang untuk masyarakat di Sarugo? Ya. Ya, Atau cukuplah puas dah. Habis kita sudah juara ini. kami rasa ini baru pintu gerbang, Wah. Pintu gerbang. Pintu gerbang Kalau karena orang cerdas memang kayak gitu. target kita seperti di awal kita sampaikan adalah bagaimana Koto Tinggi, Gunung Omeh, 50 kota sebagai basis perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia Ya, ketika PDRI. itu, karena tanpa ada PDRI Indonesia ini tidak ada. Tidak ada pasti. Dan salah satunya kita lihat keseriusan dari Pak Bupati saat ini untuk menjemput bola Ya. ke pemerintah pusat bagaimana agar percepatan penyelesaian pembangunan monumen bela negara itu bisa segera direalisasikan. Dan kita yakin tentu ini juga akan berpengaruh kepada infrastruktur serta dan prasarana di Gunung Omeh di Koto Tinggi. Kemudian karena ini pintu gerbang, tentu spirit, semangat, kekompakan, peran serta masyarakat dari segala unsur tentu mesti sama-sama kita tingkatkan. Dan ini tentu mesti menjadi kesadaran kita bersama. Kampung Sarugo tidak hanya tanggung jawab masyarakat, tidak hanya tanggung jawab kampus, tetapi tentu lebih kepada tanggung jawab pemangku kepentingan eksekutif dan legislatif. Kita berharap tentu di tahun 2022 besok akan banyak ya suntikan-suntikan pembangunan anggaran pastilah. untuk pengembangan kawasan Gunung Omeh Koto Tinggi, dan ini perlu kesadaran juga. Oke Bang, ini Abang udah kesana kan, sering kesana. Ini spanduk banyak nggak di sana sekarang? Nggak, ini pertanyaan di luar jalur ini sebenarnya. Ya? Ya spanduk orang-orang ini ada nggak? Selamat ini untuk. Oh, itu kan bagus itu ya. Kita bersyukur, Ya. banyak apresiasi, kemudian banyak support dari semua pihak, termasuk juga teman-teman media yang support. Ya, pasti. Nah, Dene juga sering support. banyak peran semua pihak di sana. Legislatif juga banyak bantu di sana. Oke nih Bang, saya banyak baca di Kabupaten media kota, dari provinsi, dari pusat pun ya, semua alhamdulillah Ya, ya, rasa bangga punya dan perhatian bantu. penuh. Iya, lah terhadap pasti Kampung lah. Sarugo, ya. Nah ini Bang, ini maaf ini, saya banyak baca di media dan banyak yang seperti penumpang naik di jalan ini, udah naik di jalan malah rese lagi ngetur-ngetur sopir. Ini menurut Abang gimana? Saya rasa mungkin tidak ada domain saya untuk menanggapi itu ya. Aduh, gak bisa dijebak ini. Aduh, gak bisa, saya mancing-mancing. Aduh, ini kalau dosen kita undang ya kayak gini jadinya kan. Ini, benar Bang, ini jawabannya bijak sekali ini ya. Ini soalnya begini Bang, tabiat atau tuman masyarakat kita ini kan gini, ketika mau melangkah rame-rame ini banyak yang nggak mau kan. Tetapi ketika bola ini udah bulat, ketika acara udah jadi, banyak yang mempanitiakan diri. Mas Akor KD di sini kan. Ya mungkin itu sudah dinamika publik ya, Iya. dan itu wajar saja, dan bagi kami itu positif semuanya. Positif, ya. Harapannya ke depan tentu spirit ini bisa dijaga, kemudian semangat ini bisa terpelihara. Tentu tidak hanya untuk Kampung Sarugo, tetapi banyak potensi lain di 50 kota. Berapa kecamatan ya Dario? 50 kota. Nagarinya banyak. 13 kecamatan. 13 kecamatan. 70-an nagari. Iya, Nah, saya rasa mungkin spirit ini bisa digiring iya. ke beberapa daerah atau kawasan lain Oke. di 50 kota agar pembangunan ini juga sangat cepat. Sangat cepat ya. Saya beberapa waktu yang lalu sempat 30 Mei kemarin, Iya. saya ketemu dengan Pak Wakil Bupati. Oke. Di rumah beliau, kami SKN. diskusi ringan. Ya, Pak Wakil Bupati pun juga bersemangat. Ya. Kita berharap spirit BA1 dan BA2 C ini tetap terjaga sampai ke akhir masa jabatan nanti, karena saya lihat Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati memang punya
punya visi untuk pengembangan pariwisata. Apalagi sudah melihat hasilnya pada semangat semua ini Bang ya. Ya. Iya, saya ini keren sekali ini. Abang sangat mengerti sekali prosesnya dari awal sampai pintu gerbang ini ya. Ya, karena memang kita bikin secara sistematis. Kalau saya sebutnya di lapangan aja. Di lapangan. Di kampus itu setiap hari ada teman-teman dosen yang bikin konsep, ya bagaimana pola yang harus dilakukan minggu ini, bulan ini, 3 bulan ini. Itu teman-teman dari Fakultas Pariwisata dibantu oleh teman-teman dari fakultas lain setiap waktu ya bikin konsep pengembangan Kampung Sarugo. Kebetulan aja sih Bang Remi sering ketemu Ambo di lapangan jadi kelihatan Ambo. Sebetulnya bukan. Ya. Yang siapkan ini semua teman-teman di kampus dan ya kita eksekutor aja sih sebetulnya. Waduh. Ini kalau orang cerdas diajak bicara ini pasti merendah ya. Bang. Nih sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, masih banyak ilmu yang ingin saya ambil dari abang ini. Tapi karena durasi ini bang, kapan-kapan kalau saya undang lagi ke sini, dan TV undang lagi abang ke sini nggak kapok kan ya? Boleh, kapan-kapan saya juga mau undang Dario dan teman-teman dari TV di kampus lah. Waduh, sangat beruntung sekali kita ya. Nih, ya gimana bang ya, durasi kita ini itu adik-adik di dapur ini sudah mulai, bang habis sudah. Padahal enak sekali ngobrol sama abang, aduh ngerti. Ini paling enak nih ngobrol. Oke bang, makasih banyak bang. Mudah-mudahan Kampung Sarugo tetap lestari dan tetap bisa menjaga bang ya. Menjaga, sekarang kan tinggal menjaga ya. Dan juga dari pihak abang juga menambah ya dengan konsep yang berbeda setiap waktunya. Gitu bang ya. Terakhir mungkin. Terakhir ya, boleh. Ya, artinya gini. Untuk abang dikasih waktu sedikit lagi. Mengurus pariwisata itu memang harus dengan hati, ya, tidak bisa dengan hal-hal yang bersifat seremonial karena pariwisata itu sesuatu yang berkelanjutan. Sustainable based tourism itu memang harus dimiliki, tidak hanya teman-teman pelaku pariwisata. Pariwisata bukan badan ad hoc, tapi teman-teman di legislatif, eksekutif juga perlu untuk bersama-sama memiliki sense of tourism itu perlu. Karena apa? Saat ini pariwisata salah satu sektor yang sangat cepat, mudah, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Ngurus pariwisata nggak pernah ditanya loh dah. Daroni itu lulus sarjana pariwisata atau tidak? S1, S2, S3. Ya kita semua bisa melakukan itu. Bisa ya. Tergantung sadar diri ya. Jangan sadar materi bang ya. Lanjut. Tentu ini menjadi inspirasi buat kita semua. Sarugo sudah menjadi tidak hanya smart branding 50 kota, tetapi sudah menjadi ikon. Kalau bahasa kami sekarang, mungkin kita semua sepakat. Sarugo jadi ikon 50 kota setelah Harau. Kalau Harau kan sudah lebih dahulu mendunia. Jadi Sarugo baru sekarang tahapnya baru menasional. Menasional ya. PR besar dari teman-teman bagaimana menjadikan Sarugo itu menginternasional. Ini semua pihak yang selama ini sudah berjuang bersama-sama, berpartisipasi tentu ucapan terima kasih sebagai mitra dari kampus, dari masyarakat, apresiasi yang tinggi dari kami. Semoga spirit ini tetap bisa selalu terjaga. Amin. Waduh. Makasih sekali kalau kita mengundang orang cerdas nih, seperti inilah jadinya ya. Tidak bisa dijebak dengan kata-kata, padahal saya sudah memulai dari tadi menyiapkan. Tapi tidak bisa ya, nantilah kita undang sekali lagi kalau Bang Abdi masih bersedia ya. Oke bang, makasih banyak bang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya untuk DNTV dan untuk Kampung Sarugo yang dari awal, dari nol ya. Ingat tanggal bulannya sampai waktunya juga ingat. Nggak kebayang kalau orang nggak ingat saya bawa ke sini. Aduh, saya bangga loh. Pasti itu terus. Oke, cukup sekian Otaki kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas Tangkele yang sudah mensupport program kita ini, karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat Kampung Sarugo. Jangan naik di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.